Kalangan akademisi, tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyita harta Lutfi dinilai cukup tergesa-gesa. Para guru besar pidana mengingatkan KPK untuk mentaati prosedur hukum, termasuk ketika mengumumkan apakah Lutfi Hasan Isa bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebab Undang-Undang TPPU tidak bisa digunakan bila tersangka suap atau korupsi belum benar-benar terbukti jika harta yang diperoleh berasal dari tindak kejahatan. Karena itu, KPK harus memiliki bukti permulaan sebelum menyita seluruh aset tersangka korupsi yang dituduh mencuci uangnya. Misalnya kan seperti Joko Susilo. Joko Susilo itu terkait yang ditangani oleh KPK itu terkait dengan masalah simulator SIM. Dan itu pada periode 2010 pada ya 2010. Tapi kalau saya melihat KPK ini merampas katanya Joko Susilo itu ya sampai sejauh ini. Sehingga pertanyaannya adalah bukti-bukti apa ya yang dipunyai oleh KPK terkait dengan perampasan harta benda yang dipunyai oleh Joko Susilo sebelum tahun 2010. Kalau misalnya KPK mempunyai bukti permulaan yang cukup, boleh saja. Tapi manakala kalau tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup, ini menurut saya tidak. Dalam menyita harta kekayaan tersangka pencucian uang, KPK selalu beralasan memiliki bukti yang cukup kuat. Untuk kasus Lutfi, KPK pun meminta mantan Presiden PKS ini membuktikan dari mana asal dana yang digunakan untuk membeli aset yang disita KPK. Bagi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Lampung, Profesor Sunarto, KPK harus menetapkan batasan uang atau harta yang disita milik tersangka TPPU. Besarannya sebanyak nilai kerugian negara yang sudah diambil oleh tersangka korupsi. Jadi, untuk kasus suap kuota impor sapi, KPK harus merilis nilai kerugian negara. Setelah itu, barulah menyita harta milik Lutfi. Berapa sebetulnya kerugian negara itu? Ya, berapa kerugian negara yang dapat didakwakan kepada seorang itu untuk dikembalikan kepada negara, kemudian dilakukan pencucian uang, itu besarannya dia dapat dikembalikan kepada negara. Di samping itu ada pidana denda ya, dalam pidana korupsi ada pidana dendanya, kemudian juga di dalam undang-undang money laundering itu ditentukan minimal dendanya adalah 5 miliar dan maksimal 15 miliar. Jadi jangan membeda-bedakan untuk saat ini. Kalau saat ini KPK kelihatannya sangat diskriminasi ya. Misalnya dia hambalang itu dia tidak mempergunakan undang-undang pencucian uang. Jadi banyak dipertanyakan publik. Dan di sini KPK harus memberikan pernyataan. Kenapa hambalang? Kenapa senturi? Publik tidak mempergunakan undang-undang pencucian uang.